Saya Stanisu SE, Direktur Utama bersama keluarga besar perusahaan daerah Pasar Kota Manado mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Norce Heni Van Bone, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado, Wakil Ketua DPRD Kota Manado, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kiranya di bulan yang fitri ini semakin mempererat kesatuan dan persatuan di Kota Manado yang kita cintai. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi tadi saya sudah menanyakan kepada Pak Kadis Kesehatan, Pak Ivan, mengenai klaster yang diberitakan di media. Jadi memang berita ini katanya dia tidak memberitakan secara di dalam media, ini off the record. Jadi dia juga bilang bahwa akan ada klaster Ketang Baru, bukan klaster Ketang Baru sudah ada seperti diberitakan. Karena memang setiap klaster yang dikeluarkan itu kan berdasarkan hasil. Nah ini kan sementara di Ketang Baru sendiri belum ada pengambilan sampel baik itu dari rapid ataupun swab. Dengan keluarga sendiri pun belum ada hasil yang diberikan kepada keluarga. Saya soalnya menanyakan dua masalah mengenai pemberitaan Pak Kadis dan hasil apakah sudah diberikan, dan ketika belum apakah keluarga harus meminta ke rumah sakit. Memang dikonfirmasi dari Pak Kadis bahwa hasil akan diberikan hari ini dan ada petugas yang akan memberikan sekaligus edukasi untuk keluarga bagaimana mengenai hasil dan apa yang harus dilakukan keluarga. Dan juga memang nanti akan ada, menurut Pak Kadis, akan ada satuan COVID untuk gugus tugas untuk perkelingkungan agar masyarakat juga bisa diedukasi. Hal-hal seperti ini tidak akan terjadi kalau masyarakat sudah diedukasikan. Nah, makanya tadi saya juga tanya bagaimana nanti ketika ada rapid test untuk masyarakat Ternate Baru ataupun Kota Baru seperti yang diberitakan. Memang akan ada, tapi akan diberikan edukasi dulu, dan rencananya kami tokoh-tokoh masyarakat dan petugas-petugas akan rapat, dan insya Allah itu akan dilaksanakan dengan kita juga belum konfirmasi tanggalnya kapan, nanti akan diberitakan. Jadi itu supaya masyarakat Ketang Baru, Ternate Baru, dan seluruh masyarakat Kota Manado akan diedukasi dulu. Dan sebenarnya kalau menurut saya rapid test itu kesadaran kita juga. Jadi kalau saya sih menganjurkan tidak apa-apa orang semua rapid test selama itu juga bisa melindungi orang pe keluarga, orang pe anak-anak. Jadi manjo kalau memang orang semua ada nanti ada diberlakukan rapid test, mari jo orang rapid test supaya orang pe diri sendiri juga aman, orang-orang juga bisa tahu bahwa orang sudah negatif, supaya juga terlindungi dan orang keluarga dan diri. Jangan cuma orang mau mengira-ngira orang ini so positif atau nyanda. Pasti kan juga ada keraguan-keraguan pada orang diri. Begitu mungkin orang ada bajalang ke mana atau setidaknya orang ada kemana, pasti kan orang juga ingin tahu apakah orang sudah terkena atau nyanda. Dengan rapid test orang bisa menguatkan orang diri, sudah orang ada hasil yang seperti ini. Jadi memang masyarakat masih spekulasi mengenai COVID ini. Sebenarnya COVID ini orang cuma dengan meningkatkan daya tahan tubuh, insya Allah orang juga kalaupun terpapar, insya Allah orang juga bisa sembuh, bukan nyanda bisa sembuh. Kalaupun ada yang meninggal itu intinya pertama karena ajal toh.
dan ada juga penyakit bawaan. Jadi kalau orang yakin orang sehat, orang so ikut protap, masker, pakai masker, jaga jarak, insya Allah sih orang akan terhindar dari itu semua. Oke Bu, untuk penekanan saja, sekarang yang beredar di Facebook bahwa Ketang Baru itu sudah ada beberapa media juga yang mengatakan bahwa di situ tertera Ketang Baru cluster. Apa ada penekanan untuk para pengguna sosmed Facebook Bu? Ada yang Ibu sampaikan? Ya, mari torang sama-sama stop hoax. Mari torang klarifikasi kedua belah pihak. Jangan cuma satu, torang baca cuman segelintir berita, torang langsung percaya dan menyebarkan itu yang akhirnya ternyata merugikan orang diri sendiri. Dan saat ini dorang yang rasa, orang masyarakat Ketang Baru yang rasa, nanti yang lain ketika akan merasakan seperti itu, kalau orang so bisa sikapi dengan sekarang stop hoax, orang saling baku memberikan pengertian. Kalaupun orang so ada pengetahuan mengenai ini COVID, mari jo, orang baku kasih tahu ketika ada yang menebar hoax, jangan benci karena dia belum tahu. Jadi orang kasih pengertian pada dia supaya dia tahu, dan orang juga bisa stop ini penyebaran berita yang tidak benar.